Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hayyikum jami'an bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam kesempatan yang penuh barokah majelis ilmu, dan sekaligus kita mungkin berniat berdiam diri di masjid. Mudah-mudahan kita mendapatkan banyak kebaikan, keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita berharap bisa berkumpul dengan beliau di yaumul mahsyar kelak dan mendapatkan tempat yang dekat bertetangga dengan beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di kali ini masih kita membahas tentang fikih thaharah, yang kita mencoba membaca kitab Al-Bayan fi Mazhab Imam Asy-Syafi'i karangan Syekh Al-Jalil Al-Faqih Al-Allamah Abil Hasan Yahya bin Abi Khairan Salim Al-Imrani Asy-Syafi'i Al-Yamani, yang menghimpun pendapat-pendapat dari para ulama terutama mazhab Syafi'i, tetapi beliau juga mengungkapkan sekiranya ada perbedaan pendapat dengan mazhab-mazhab di luar mazhab Syafi'i. Nah, sekali lagi perlu kita informasikan mengapa kita harus menggunakan atau mengambil mazhab ini. Kenapa tidak langsung saja kitab-kitab hadis yang membahas tentang fikih, misalnya Bulughul Maram. Sekali lagi bahwa membahas tentang fikih adalah sangat terbantu jika kita menggunakan referensi yang telah ditulis oleh ulama mazhab, karena mereka sudah meneliti pendapat-pendapat yang banyak. Kalau nanti di Bulughul Maram bisa saja nanti kita hanya mendapatkan komentar dari Imam Ibnu Hajar sebagai penulis kitab Bulughul Maram, dan mungkin syarahnya barangkali dari Imam As-San'ani yang mengarang kitab Subulus Salam. Nah, tetapi dengan ini kita akan lebih luas karena memang di era media sosial ini kan banyak sekali pendapat yang berseliweran, sehingga ada strategi yang terbaik bagi kita untuk mendapatkan pendapat yang menghimpun sehingga kita mengefisiensikan waktu kita. Baik, kemarin kita telah membahas yang paling agak krusial itu tentang air musyammas. Ya, air musyammas itu air yang terkena panas sinar matahari. Dulu mungkin kita perlu mengulang sedikit untuk bisa masuk ke bab berikutnya atau cabang pembahasan berikutnya, bahwa air yang terkena panas matahari disebutkan oleh guru-guru kita dulu disebut dengan air yang musyammas. Dan umumnya kalau nanti di mazhab Syafi'i itu air musyammas itu hukumnya makruh, ya kan? Hukumnya makruh. Kalau misalnya kita pernah belajar, ya kami belajar dulu, pokoknya air musyammas itu makruh. Tapi ternyata masalah air musyammas ini makruh tidaknya itu sangat luas pembahasannya. Yang pasti kemarin telah kita jelaskan dari penjelasan kitab ini, bahwa kalau misalnya air yang terkena sinar matahari itu yang dimaksudkan itu adalah air yang ada di dalam wadah semisal bejana yang terbuat dari kuningan, kemudian dia tertutup, dan kemudian panasnya itu adalah panas di wilayah geografis yang memang umum dikenal sebagai daerah panas, seperti di Jazirah Arabia, di padang Sahara. Maka air itulah yang sebetulnya makruh berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul itu pernah mengatakan innahu yurisul baros,
bahwa air itu bisa mengakibatkan sakit kulit. Bu, jadi sumbernya adalah hadis Rasul itu memang, dan memang terbukti bahwa setelah Rasul pernah mengatakan itu, lalu ada orang yang menggunakan air semacam itu, lalu diingatkan oleh Abu Bakar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lalu dia tidak mentaatinya, kemudian memang terjadilah sakit kulit itu dan mengalami sakit yang berat, ya, yang disebabkan oleh air itu. Maka itulah kemudian di kitab-kitab mazhab Syafi'i itu disebutkan pokoknya air yang musyammas itu bersifat makruh. Tetapi ternyata ada pendapat-pendapat diskusi yang cukup panjang. Bagaimana jikalau itu tidak berada di wadah yang terbuat dari bejana, seperti misalnya kalau kita katakan di Medan ini, lalu kemudian terkena sinar matahari dan kemudian itu ada di bak misalnya, bukan yang terbuat dari bejana, lalu kita berwuduk, wuduk kita misalnya jam 12 lah, kita ambillah yang paling sangat terik matahari, lalu air itu memang terasa panas, lalu bagaimana kalau kita gunakan? Kalau merujuk kepada pendapat ini, itu tidak makruh digunakan. Walaupun kemudian ada pendapat lagi yang mengatakan itu makruh digunakan kalau untuk berwudu. Mengapa? Karena dia terkena badan kita langsung. Tapi kalau digunakan untuk menyuci nggak ada masalah. Oke. Dan kemudian lagi berkembang lagi pendapat yang menyebutkan ukurannya sebetulnya merujuk kepada makna dari hadis Nabi itu. Nabi itu melarang karena disebutkan dia mengakibatkan penyakit. Tetapi kalau sekiranya misalnya menurut penelitian bahwa di air tertentu, bukan air di mana pernah Rasul melarang sahabat itu di wilayah itu dan diteliti ternyata memang aman, maka air itu pun kemudian dianggap boleh dipakai, tidak makruh untuk bertaharah. Jadi pada ujung kesimpulannya nanti perdebatan itu berujung kepada dua hal. Satu, merujuk kepada ungkapan Nabi sam'an wa ta'atan, makruh. Kalau sudah Nabi bilang makruh, ya makruh gitu. Tapi satu pendapat lagi adalah merujuk kepada motif dari ungkapan Nabi. Karena dianggap bahwa persoalan taharah ini adalah bukan masuk kepada persoalan yang ta'abbudi. Ta'abbudi itu artinya yang terkait dengan kepatuhan ibadah, tapi dia masuk kepada persoalan ta'akuli. Ta'akuli itu dia dilihat falsafahnya, mengapa Rasul mengatakan itu. Nah, sehingga kalau orang yang merujuk kepada ta'akulinya, mengapanya itu, kemudian siapa yang paling berkompeten untuk menilai air? Tentu adalah para pakar. Jadi kalau ada pakar air mengatakan ini aman, ya aman gitu. Apakah itu menyalahi sabda Rasulullah? Tidak patuh kepada Rasulullah? Bagi yang berprinsip sami'na wa ta'na, ya mungkin dianggap tidak mengikuti sunnahnya. Tapi bagi yang menganggap bahwa tergantung pendapat ahli, apakah itu kemudian dianggap tidak mengikut sunnah? Jawabannya Pak, mengikut sunnah juga, karena rujukannya adalah ungkapan Nabi itu, tapi dicerna lebih lanjut. Jadi sebetulnya dua-dua ikut sunnah. Nah, ini saya hanya ingin memaparkan, kadangkala kita begini, ini tidak ikut-ikut, padahal sebetulnya dua-duanya merujuk kepada sumber ajaran daripada Islam ini, dan itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita akan masuk kepada al-ma'ul musakhkhon. Nah, ini perlu dibahas juga. Kenapa? Karena umumnya bapak-bapak para pejabat ini kadang sering harus keluar kota, gitu ya, menginap di hotel, dan kemudian airnya itu pakai
heater ya, pakai pemanas. Itu kan dipanasin tuh. Lalu bagaimana itu? Nah, berkata Abi Ahsan Yahya bin Abi Khairan, semoga Allah memberkahi penulis ini dan kita mendapatkan manfaat ilmu darinya, disebutkan wa in sukhina alma binar, kalau sekiranya ada air yang dipanaskan dengan api, kira-kira jawabannya apa? Iya, kalau kita kira-kira digunakan dengan api, misalnya seperti direbus, kira-kira hukumnya apa itu? Ini latihan, namanya fikih. Kalau hanya saya ceramah nanti ibu-ibu, bapak-bapak bisa ngantuk nih. Kita drill dulu nih. Kira-kira jawabannya apa itu? Kalau menurut bapak kira-kira gimana? Boleh dipakai nggak tuh? Boleh. Alasannya nanti kita klarifikasi. Ini jawabannya akurat apa enggak ya? Alasannya apa? Masih termasuk. Ya, kenapa dikatakan masih? Padahal udah ada intervensi. Kalau yang namanya dia belum dingin lagi, dia masih panas. Boleh nggak tuh? Ya tentu panasnya menurut ukuran yang bapak biasa buat kan? Nah gitu. Boleh nggak? Tapi pada umumnya bapak lakukan itu berarti kan? Sebetulnya boleh lah menurut bapak berarti kan? Iya, boleh ya. Nah, sekarang kita namanya belajar untuk mentakkid ulang, ya kan? Supaya ibadah kita ini benar-benar ada referensinya. Jadi nanti bisa ngomong, iya memang benar, saya itu melakukan yang benar. Nah, kata beliau, lam tukrahit taharah bihi. Nah, memang tidak dimakruhkan. Sawaun sukhina bil wuqud at-tahir, sama ada ia dipanaskan dengan sumber panas, disebutkan wukud di sini ini bara atau apa namanya itu kayu bakar ya. Kalau kita mungkin pakai aliran listrik dan seterusnya. Au an najis ya. Maka menurut Syekh Abil Hasan, kalau dia dipanaskan dengan kayu maka tetap tidak makruh. Mengapa kira-kira tidak makruh, Pak? Kita lepaskan dulu jawaban bahwa kalaupun nanti diteliti dokter nggak apa-apa, ahli air memang nggak apa-apa. Kira-kira apa jawaban beliau ini, kenapa menjawab seperti itu? Pelajarannya yang tadi, Pak, sejak kita awal duduk. Karena tidak masuk dalam hadis Rasulullah itu. Karena tidak masuk dalam hadis Rasulullah itu, bagi beliau tidak. Tapi kalau ada orang yang berpendapat ditarik-tarik kemana-mana, matahari itu kan dia sumber panas. Lalu yang lain-lain itu kan adalah juga merupakan cabang dari matahari. Mungkin gak akan berpendapat bahwa sama masuknya tidak boleh. Mungkin saja sama. Nah, saya mau mengilustrasikan mengapa orang bisa banyak berbeda pendapat. Nah, tapi dalam mazhab Syafi'i ini tidak. Pertanyaan berikutnya. Kalau dia dipanaskan dengan oke, tadi itu apa Pak? Dengan apa Pak? Listrik. Oke, itu hampir mirip dengan ini. Sekarang dipanaskan dia dari sesuatu yang jadi di Arab itu dulu ada minyak dibuat orang, kadang dari apa namanya itu minyak yang itu dari binatang yang dianggap tidak suci, binatang yang najis. Oke. Lalu dipanaskan dia. Kira-kira jawabannya boleh nggak pakai air yang udah dipanaskan pakai minyak tadi? Kenapa Pak? Karena udah campur najis. Yang Ibu bilang? Kira-kira nih. Panaskan boleh, karena najis itu nggak masuk, dia hanya menggunakan energinya. Kalau Bapak?
Nggak boleh karena dia najis. Oke. Tidak berubah. Ya. Dua-dua pendapat ini ada. Kalau menurut beliau tetap boleh dipakai. Apa sebab? Karena dia bukan mengakibatkan percampuran daripada kenajisan itu masuk ke dalam air. Jadi babnya persoalannya kan najis ini tadi. Ya, panas. Kalau panasnya udah clear kan masalahnya kan? Udah clear, tidak air musamas tadi yang seperti yang Bapak bilang. Maka sekarang bagaimana kalau menggunakan bahan yang itu yang bernajis? Maka menurut beliau dalam kitab Al-Bayan fi Madzhab Asy-Syafi'i ini tidak dimakruhkan bahkan. Karena esensinya dia tetap suci. Tetapi kalau kita misalnya merujuk ke mazhab Hambali banyak di mana? Di Saudi. Ada di dalam kitab Al-Iqna atau Al-Iqna ya, buku yang paling ini dalam mazhab Syafi'i yang paling paling masterpiece-nya lah. Mereka begini, tapi bukan masalah memanaskan air. Ini hanya dasar berpikir. Syarat daripada air itu digunakan untuk berwudu, syaratnya airnya apa, Pak? Harus suci. Ya, suci dan mensucikan. Oke. Apa yang dimaksud dengan air yang suci? Supaya tahu bedanya dengan mensucikan. Kan tadi air suci dan mensucikan. Apa beda antara kata suci dan mensucikan? Kalau air suci berarti tidak ada najis, itu nggak bercampur dengan najis. Air itu pada asalnya suci. Air dari langit itu wanzalna minas sama ima'a tohur, kata Allah, diturunkan air dari langit itu dia dalam keadaan suci dan mensucikan. Jadi suci itu tidak terkena najis. Kalau air yang mensucikan itu suci enggak? Suci. Tapi tidak mensucikan. Gini, tadi kan air itu harus suci dan mensucikan. Nah, kalau air itu suci berarti tidak kena najis. Kalau mensucikan bisa mensucikan, artinya bisa menghilangkan najis, bisa menghilangkan najis. Tapi statusnya suci enggak? Suci, tapi enggak bisa menghilangkan najis. Lalu apa yang dimaksud dengan air yang mensucikan? Air yang suci tapi tidak mensucikan. Apa tadi? Suci tapi dia tidak mensucikan. Kemarin sudah kita bahas. Apa contohnya yang tidak mensucikan? Air susu. Ya kan? Kemudian lagi air kelapa. Apalagi kemarin yang disebutkan itu? Air mustakmal. Oke. Tentang air mustakmal ada perdebatan panjang, kita tarik dulu ke belakang supaya tertib. Karena air mustakmal ini banyak sekali cabang persoalannya. Oke ya. Air suci dan mensucikan. Di dalam kembali tadi, ini kan awalnya ceritanya mazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali, kalaupun air itu suci, oke, zatnya suci dan mensucikan, tapi diambil dari air orang yang nggak izin, kira-kira gitu. Kita pakai. Pertanyaannya, apakah dia bisa mensucikan? Enggak. Mengapa enggak? Ya mencuri pasti berdosa. Iya, mendapatkannya itu tentu dosa. Airnya itu bisa enggak menghilangkan, tadi kita misalnya batal wudhu nih karena buang angin, lalu kita gunakan air itu, apakah kita bersih? Oh, kekuatannya. Ini pendapat tambahan lagi nih. Pendapat kontemporer. Tidak mensucikan. Tapi kan nggak bercampur najis. Iya, memang perbuatannya berdosa.
Oh, akibat dari perbuatannya maka semuanya merembet, kira-kira gitu. Ya, dua-dua pendapat Bapak itu ada dalam sejarah Islam. Dalam mazhab Hambali, air yang kena al-alma al-maghsubah di dalam kitab itu disebut begitu. Nah, di sini memang tidak diterangkan. Air yang digosok, gosok tuh kayak pakai sendal orang, gosok. Sebetulnya kita sering juga gosok ya. Ada sendal swallow, ada sendal jepit, ya, sendal jepit nanti. Lalu mau wudhu, ambil kan gitu. Nah, sebetulnya itu. Kenapa kita berani mengambilnya? Nggak apa-apa, nggak usah takut menjawabnya. Ini nggak ada judgement. Oke, berhusnuzon. Dasar husnuzonnya apa? Oke. Jadi antum itu namanya menggunakan uruf di dalam mengambil keputusan. Uruf itu apa artinya? Menurut kebiasaan. Di dalam usul fikih, uruf itu ada. Uruf itu bisa menjadi pertimbangan hukum. Tetapi tetap saja uruf itu harus benar-benar dipastikan adalah uruf yang benar. Jadi kalau memang benarnya menurut orang situ udah biasa, oke, ya sudah gitu. Orang tuh dimungkinkan besar dia ikhlas. Tetapi mungkin di wilayah-wilayah tertentu itu bukan tradisinya, maka harus ditanya dulu, kira-kira begitu ya, urufnya itu. Nah, oke, bagus. Nah, kembali tadi. Jadi ada dua pendapat, Pak. Ada yang berpendapat kepada esensi dari substansi air itu, rujukannya substansi. Nah, umumnya mayoritas ulama di luar mazhab Hambali, air itu tetap dianggap bisa mensucikan. Mereka sangat fikih oriented. Fikih itu hukum. Hukum itu ada nggak pasalnya? Kalau nggak ada pasalnya, nggak bisa tarik-tarik. Nah, adapun yang mengatakan nggak boleh, udah pasalnya nggak ada, tapi pakai kebijaksanaan hakim, kira-kira gitu, Pak. Rasa-rasanya ini pasti tidak barokah ini. Lalu karena tidak barokah, dibuatlah keputusan untuk mengatakan itu tidak mensucikan, tidak sah wuduknya, kira-kira gitu. Ya, tidak mensucikan, dia harus wuduk lagi. Ya, tetapi pendapat mana yang paling benar? Tentu pendapat yang mengatakan pendapat yang mengatakan gunakanlah air yang suci, tapi bukan dari pakai air orang, itu yang paling benar. Tapi nggak ada yang bisa memutuskan, Pak. Kalau nanti ditanya para habaib, para wali-wali, ya kita sebut dulu para sufi, pasti dia bilang nggak bisa. Tapi kalau ditanya ahli hukum fikih, fakih yang murni dia bicaranya fikih, pasti dia katakan itu sah. Nah, lalu tariklah ke yang lain-lain. Orang pergi haji, sah nggak hajinya? Kalau dia pakai uang sendiri, sah. Sah hajinya kalau mengambil dari orang lain, karena hasil yang tidak halal, kira-kira gitu. Nah, itu cemana itu? Nanti kalau orang yang murni akan bicara hukum, tentu dia akan menjawab seperti ungkapan para mayoritas ahli fuqaha. Oke, nah kembali kemari. Ini sebenarnya lebih ringan, Pak, ya. Kata beliau kalau dipanaskan dengan air yang sumbernya adalah, kembali lagi kemari, Pak, ya. Nah, tinggalkan polemik itu, bab kita bab taharah sebetulnya. Kalau dipanaskan dengan masih yang najis, kalau menurut beliau itu masih tetap sah. Tetap sah. Ya, jadi tetap bisa digunakan. Tetapi kata Imam Ahmad, nah di dalam kitab ini, waqala Ahmad. Ahmad itu berarti Ahmad Ibnu Hambal. Mazhab apa itu? Hambali. Tapi saya bukan mau memprovokasi Bapak pindah mazhab nih. Oh, ternyata mazhab Hambali itu lebih oke ya. Enggak, saya hanya menginformasikan ini yang ada di buku ini. Kalau masih disetujui, buku yang kita pakai. Waqala Ahmad, in sukhina bil wuqudin najis, kalau dipanaskan dengan bahan pemanas
yang dia itu adalah najis, kata beliau kurrihatit thaharah bihi, makruh menggunakannya. Dan sebaliknya kalau dengan yang non najis maka tidak digunakan. Nah, sekarang itu udah ada dua pendapat ya. Nah, sekarang kalau Bapak sendiri gimana, Pak? Coba saya mau dengar pendapatnya. Udah belajar fikih, kan udah punya modal juga. Bolehlah berpendapat. Ada, Pak? Antum, Pak? Ah, pilih yang mana? Kalau saya tetap memilih boleh, Ustaz. Boleh. Tetap artinya gini, memahami dari awal murni bicara hukum, ya, yang konsepnya adalah tidak adanya perubahan tadi, Ustaz. Kalau dulu yang kita kenal kan kalau ngaji tentang toharo, tentang air kan, sepanjang tidak ada perubahan warna, perubahan rasa, kan gitu kan. Ya, artinya memang masih tidak merubah substansinya tadi, Ustaz. Sehingga air itu tetap suci dan mensucikan. Oke, baik. Nah, jadi sebetulnya itulah fikih itu, Pak. Begitu fikih itu tidak memberikan dalil yang pasti kepada kita semuanya, maka marilah kita dalam hal ini saling bertoleransi. Nah, itu ujungnya. Ini sisi afektifnya, tadi kognisinya ya. Nah, sisi afektifnya. Tidak bisa lagi ya. Bahkan mazhab Syafi'i dengan mazhab Ahmad, padahal Ahmad itu murid daripada Imam Syafi'i, berbeda pendapatnya. Nah, jadi akhirnya kita berpulang kepada masing-masing. Tapi yang pasti hari ini kita sudah mendapatkan perspektif yang lebih luas. Oke, baik. Selanjutnya bagaimana kalau kita berwudu pakai air zam-zam? Nah, ini kebalikan nih. Kalau tadi yang dipanaskan pakai air yang dipanas sumbernya najis, sekarang sangat pure. Boleh nggak digunakan untuk berwudu? Boleh. Tapi nggak terlalu berani kan? Oh, darurat. Kalau darurat semua hal selesailah pembahasan kita ya. Ini mind exercise, kita ngedrill nih, mind exercise ya, latihan. Nanti kita klarifikasi kepada ahlinya. Boleh tapi sayang. Mungkin gini biar enak, dibenturkan dia. Kalau Bapak misalnya jalan-jalan nih umroh dari Madinah mau ke Tarim Yaman, karena ingin sehat kan, udah ngebawa air zam-zam tuh dari Masjid Nabawi 1 galon. Nah, Bapak naik, anggap aja naik sepeda motor ya, boleh kita asumsikan naik sepeda motor. Lalu di tengah jalan nggak ada ketemu sholat nih, nggak ada air gitu, yang ada cuman air zam-zam. Lalu Bapak mau berwudu atau nggak usah berwudu, tertidur. Kalau wudu kan masih bisa dihemat ya. Tertidur, tiba-tiba mimpi junub. Pertanyaannya, mandi pakai air zam-zam atau tayamum? Oh kan, antum tayamum air. Kita tanya dulu, kenapa tayamum? Yang pertama terkait dengan sumber, sumbernya yang ada itu hanya zam-zam. Kalau saya kembali kepada fikihnya ya Syafi'i, tentu ukuran pertama apakah itu masuk 20 atau tidak. Kalau tadi bahasanya jerigen, ya tentu itu lebih manfaatnya lebih baik digunakan untuk minum, Ustaz. Ada dua jadi poinnya. Satu, dari jumlahnya tidak memenuhi. Yang kedua, airnya memang lebih bermanfaat untuk minum daripada untuk buat mandi.
Ya memang dari awal mazhab antum ini adalah mazhab rasionalis dari tadi ya, mazhab rasionalis. Jadi yang dipanaskan pun tetap ya, apalagi kita ini sekarang fungsi sangat istilah dalam falsafatnya itu mazhab bukan substantif, pragmatisme. Ya kan? Pragmatisme. Adapun hal-hal yang berbau abstrak yang barokah apa itu Allah, urusan kita lah sama Allah gitu. Tapi dalam hukumnya memang ya boleh kan ya boleh gitu kira-kira ya. Itulah namanya kelompok rasionalis. Kalau ini antum nggak boleh kenapa? Oh berarti boleh pakai itu. Oke. Dan apakah disebutkan bahwasannya air itu tidak boleh air jam-jam? Kalau nggak salah saya yang disebutkan yang utama itu adalah air. Yang suci dan mensucikan. Apakah air jam-jam tidak mensucikan? Kan mensucikan. Jadi boleh. Kemudian tidak ukuran. Kalau ukuran satu jerigen udah cukup untuk mandi wajib harusnya. Gini, kalau ukuran nggak usah dipertimbangkan Pak, karena gini Pak, ukuran itu gini, kan galon nih tadi, galon itu ujungnya itu kan kecil Pak, nggak akan mungkin kemasukan percikan air. Ukuran itu tadi maksudnya air 2 kulah ya kan, itu kan 2 kulah dikhawatirkan ada masuk. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut tuh kalau perspektif 2 kulah ini. Tapi intinya kalau zam-zam pakai, berarti nggak usah tayamum ya. Kalau antum tadi pakai, tak pakai. Yang tayamum siapa yang tayamum? Kenapa Pak Rahmat tayamum? Fungsinya lebihnya lebih satu itu ini misalkan jalanan itu butuh air untuk selama perjalanan. Mazhab pragmatis juga, pragmatis, sayang gitu kan, bagus tayamum, apalagi kan memang ada ayatnya, fa'ilam tajidu ma'an, kalau nggak ketemu air, yang dimaksudkan itu kan air yang bukan untuk diminum yang mahal itu harganya kan, maksudnya air yang biasa, ini air zam-zam udah dianggap nggak biasa sama beliau, maka ada ayatnya itu fa'ilam tajidu ma'an fatayammamu, ya kalau nggak ketemu air ya tayamum, kan kira kita mau mengamalkan itu lebih luas lagi, kira begitu. Ada lagi pendapat yang lain? Oh ya baik, sebelum diklarifikasi kondisional. Jadi kalau kondisional ini kan kita mungkin lebih banyak ke dalil aklinya. Jadi gini, kalau saya melihat kalau dia misalnya di tengah jalan itu memang betul-betul mandi wajib di tempat umum, kalau dia harus menggunakan air dengan dalil yang baik bilang tadi, tentu dia kan harus ada persiapan untuk mandi. Artinya walaupun airnya itu kemungkinan tidak akan terkena mustahil atau apa, karena memang didesain botolnya itu bisa membasahi tanpa cipratan, tapi kan secara teknis itu akan sulit kalau di bagian pemandi karena harus membasahi seluruh kulit gitu. Sehingga secara teknis itu akan sulit karena katakanlah dengan membuka baju atau segala macam atau sulit lah secara teknis. Maka kalau bertayamum kan tidak. Oke, bisa ditangkap sudah jawaban Bapak. Jadi secara nah kalau harus ditanya kembali ke asal di luar teknis, sebetulnya Bapak pendapatnya ikut Pak Rahmat atau ikut Pak apa? Oh situasi iya. Kalau dia misalnya di dalam suatu berarti sebetulnya lebih kepada air zam-zam itu bisa digunakan. Cuman kalau dia misalnya katakanlah di dalam rumah tempat tertutup lah, saya lebih memilih air. Tapi kalau misalnya pada saat itu dia misalnya katakan dihampar dengan terbuka yang nggak ada, kan rasanya sulit lah misalnya kalau saya lebih memilih tayamum. Ya macam mana cara galon tuh pula mau mandi kayak gini kan gitu ya Pak ya. Iya.
Cocoknya penjelasan Bapak ini sesudah diklarifikasi karena dia menyangkut teknis, bukan menyangkut prinsip pokok, prinsip dasar. Ini masih cerita prinsip dasar ya. Akhirnya kalau ke teknis nanti ya iyalah gimana itu? Kalau misalnya kepun Bapak berpendapat bahwa air itu bisa digunakan, tapi cuman pula mau menggunakan di padang pasir itu nggak tertutup, ya udah tayamum aja lah, Bismillah kan gitu ya kan. Nah sekarang Ana mau berikan jawaban supaya menengahi perdebatan dua pendapat tadi. Ada riwayat dari Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib itu berarti paman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa annahu qol, bahwasanya dia berkata ini maksudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fi ma'i Zamzam, tentang persoalan air Zamzam. Apa kata beliau? La uhilluha limughtasilin. Kata Nabi, tak kuhalalkan itu untuk orang yang mandi. Berarti Pak Rahmat ya menang, tapi menangnya ibarat ngegolkan bola tanpa sengaja. Tapi jadi ada riwayatnya. Memang tahu riwayat ini Pak Rahmat? Oh belum ya. Tapi jalan pikirannya diselamatkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abbas. La uhilluha limughtasilin wa hiya lisyaribin hillun, tetapi buat orang yang meminum statusnya halal. Tetapi ingat, tidak ada satupun pendapat yang mengatakan diharamkan, hanya dimakruhkan. Artinya kalau makruh, kalau dipakai boleh juga. Menang juga. Tetapi nggak enak perasaan. Ya kan? Karena kalau makruh itu dalam bahasa Indonesianya apa, Pak? Kalau sesuatu itu dimakruhkan, kalau bahasa Indonesianya apa? Pakai bahasa yang di kantor pun itu bisa sering dipakai kalimatnya. Not recommended. Nah, itulah dia. Jadi makruh itu not recommended. Gimana, udah cukup Pak waktunya? Cukup dulu ya. Baik, udah lewat. Kalaupun udah lewat 30 menit kan udah include sebenarnya tanya jawab tadi kan? Iya. Kalau tak ada lagi harus ditutup Pak atau masih ada waktunya? Oke. Iya. Waalaikumsalam. Di luar bercerita tentang air. Iya. Biasanya ketika kita sholat subuh itu dengan anak-anak itu susah sekali bangun ini. Butuh waktu lama untuk mereka sampai juga ke masjid. Pertanyaan saya, azan di masjid itu sudah berkumandang, sudah selesai. Terus kita melaksanakan sholat sunatnya di rumah. Dua rakaat subuh di rumah. Diperkenan ada. Jadi kalau tentang sunnah qobliyah subuh itu kan sunnah. Nah semua sholat sunnah itu memang lebih afdol dilakukan di rumah. Dan pada prakteknya baginda Nabi Muhammad SAW dalam satu riwayat saat mereka menanti-nanti, begitu Rasul datang qomat, berarti sholat beliau di rumah. Cuman kalau Bapak Nazir sebaiknya sih inilah fikih ini. Ada di sebagian masjid justru dia memperlama iqamahnya untuk menanti jemaah yang sholat sunat sebelum subuh itu. Iya. Kalau kita tadi berbicara tentang Rasulullah, berarti ada sedikit bertentangan. Bukan begitu maksudnya. Ketika azan
Rasul memang sholatnya kan di rumah, lalu dinanti oleh para sahabat. Begitu Rasul datang kan mereka iqomah. Berarti tetap space-nya panjang. Waktu antara azan dengan iqomah itu sebetulnya memang masih panjang waktunya. Jadi bukan singkat, sehingga apa tadi disebut Pak Rahmat, jadi ya, itu tidak bertentangan. Tidak bertentangan karena azan dengan iqomahnya ada space yang panjang. Jadi dua itu tidak hal yang bertentangan. Nah, jadi kalau menurut saya kenapa itu menjadi sesuatu yang sunnah, tidak menjadi sesuatu yang wajib? Itulah keluasan daripada syariat ini. Supaya berbagai kondisi itu tetap mengakomodir kita melakukan yang terbaik dalam penilaian kacamata Allah. Nah, apalagi tadi ada kesulitan membangunkan anak, lalu karena anak ini mungkin perlu dibangunkan 2 kali, kira-kira gitu kan? Bangun. Nah, sambil menunggu orang tuh loading, ya kan? Nah, awak sholatlah dulu kan gitu. Nah, mereka udah loading lagi baru ayo lagi gitu. Sehingga akhirnya waktu berangkat itu kita sudah selesai sholat qabliyah yang sangat luar biasa pahalanya di sisi Allah itu kan. Nah, itu dia. Tetapi menurut saya kalau kita yang menjadi pengurus masjid dalam rangka untuk menyiapkan dan memotivasi orang, mungkin ada baiknya kita datang lebih awal dan kita mengambil sholatnya di masjid. Apalagi kalau misalnya bapak-bapak menjadi penggiat remaja hijrah, ya, di mana mereka perlu dilatih, ya, maka bawalah dia untuk sholat qobliyahnya di masjid, tetapi kita mengambil dalil yang lain. Dalil apa itu? Bukan dalil bahwa afdol untuk sholat di rumah, tapi dalil menanti-nanti waktu sholat. Bahkan sebelum sebelum azan kan kita sudah di situ tuh, kita berzikir. Zikir yang paling bagus apa Pak kalau menanti waktu subuh? Istighfar. Nah, di dalam ayat Al-Quran wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur itu belum masuk subuh, mereka itu beristighfar. Nah, jadi istighfar itu faedahnya dunia akhirat Pak. Di akhirat Allah akan, jadi kenikmatan yang terbesar yang diberikan Allah kepada kita, ingat Bapak Ibu, kenikmatan yang terbesar diberikan Allah kepada kita akhirat nanti adalah kemaafan, ya, taubat dari segala dosa, itu akhirat namanya. Tetapi keberkahan istighfar itu di dunia apa Pak? Membuka pintu rezeki. Jadi Hasan Al-Basri pernah ditanya, Tuan katanya, karena Hasan Al-Basri kan sufi nih, sufi itu kan biasanya punya banyak murid, kayak tarekat gitulah, dia guru. Saya ini susah hidup, kata beliau, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaro. Ya, beristighfarlah kamu kepada Allah karena Dia Maha Ampun. Lalu dilanjutkan dengan ayat yang bunyinya yursilis sama alaikum midrara. Ya, nanti akan diturunkan kepada kalian rezeki yang tidak pernah putus. Jadi istighfar itu dunia akhirat. Jadi kalau misalnya awak nih sudah lulus ini uji kemampuan, uji kompetensi, persyaratan semua udah lulus, ya, tinggal hak prerogatif pimpinan ini, kira-kira gitu. Awak ini mau mengejar itu, banyak-banyak istighfar lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita yang dipilihnya untuk menduduki jabatan yang ada kaitannya dengan persoalan rezeki kita, itu Pak. Baik. Ya. Iya, betul. Lanjut pertanyaan Pak masalah sholat. Jadi ada sholat jamaah, sholat fardu sama sholat jenazah. Kalau sholat fardu itu kan imamnya yang dia banyak hafalan
pihak keluarga gitu Ustaz. Apakah sama nggak imam sholat fardu sama jenazah yang mana lebih afdol? Pihak keluarga, tetapi di situ ada juga pas-pasan, ada yang lebih imamnya lebih apa gitu Ustaz, lebih pasif gitu Ustaz. Yang mana yang lebih afdol Ustaz? Untuk mengukur yang pas-pasan dengan pas ini ukurannya gini, kalau imam sholat jenazah itu tetap harus qualified kan gitu ya Pak, sama karena imam itu berlaku umum untuk semua. Tetapi kalau misalnya gini, ada imam hafiz yang udah pokoknya masyhur lah, lalu ada anaknya, dia nggak hafiz sih, cuman tamatan pesantren, akhlaknya bagus, ya kan, kemudian nggak ada aibnya lah gitu. Kalaupun dia baca Quran, dia bagus bacaannya saat mendoa, cuman dia nggak hafiz. Kira-kira itu aja lah perbedaannya ya. Maka itu bagaimana? Jikalau si imam yang sudah tetap di masjid itu mentauliahkan kepada dia, maka dialah yang afdal memang. Tapi upayakan bahwa ada ada penyerahan dari beliau untuk menjadi imam, sebagai imam jenazah itu. Jadi mungkin itu jalan keluarnya Pak. Tapi kalau kita menyuruh imam masjid menjadi imamnya, itu nggak apa-apa. Ya sama, ya. Nggak mesti anaknya. Nggak mesti. Apalagi ya maaf misalnya kan anak-anaknya itu sudah dilihat orang jamaah yang di depan ini nggak pernah ke masjid, ini tiba-tiba masuk. Kan ada ilfil juga mereka itu diimami oleh mungkin ya barangkali seterusnya. Padahal ketika jenazah itu ingin disolatkan, kita menuntut keikhlasan mereka. Pernyataan lepas hati mereka untuk mempersaksikan jenazah itu. Nah, kira-kira itu dia ukurannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan sholat, mungkin itu juga sama tahunan, tapi kadang yang kita pelaksanaan yang bermakmum yang kurang maksimal bagaimana? Padahal imam juga sudah sering mengingatkan ya, sabu imam sholat katanya, sholatlah sok rapatkan sholat, makanya rapatkan sholat untuk itu. Sebenarnya seperti apa sih fikih yang benar berkaitan dengan sholat jamaah tersebut bagi makmum di belakang? Karena kalau dengar itu harus rapat kaki atau seperti apa? Kenyataannya bahkan kemarin sejak COVID, waduh itu lebih parah lagi, berjarak. Tapi setelah COVID itu sekarang kita sudah terbiasa jadi renggang-renggang terus. Ukuran saja. Jadi sebenarnya fikihnya berkaitan dengan sah untuk yang benar seperti apa? Ya, Rasul sendiri waktu menjadi imam kan memerintahkan untuk saddul faraj. Jadi jangan ada celah, ya kan? Ada di riwayat yang lain saddul khalal. Khalal itu jangan ada celah, sama arti saddul faraj atau khalal. Kenapa? Ya nanti dimungkinkan secara abstraknya itu nanti akan setan masuk mengganggu kita, kan kira begitu maksudnya. Jadi memang harus rapat. Lalu ukuran rapatnya di mana? Di betis, di lutut, di kaki atau di sini? Kalau yang kita baca di kitab Bulughul Maram itu di sini Pak ukurannya. Jadi ini bukan kaki. Nah, jadi kadang ada orang kaki harusnya berdirinya natural aja Pak, gitu. Natural saja. Kalau ini sudah kena, ya udah nggak usah ini dirapatkan lagi kakinya gitu. Karena sebetulnya kalau kita berdiri, mana yang lebih lewat garis rata atas ke bawah kita? Lebih luas ini atau lebih luas kaki kita kiri kanan berdiri? Mana yang lebih luas mengambil tempat? Sebenarnya ini.
Apalagi Bapak nge-gym. Pasti ini Pak yang lebih besar kan. Nah, udah kalau itu udah nyatu, udah ini nggak usah dicari-cari lagi supaya nyatu yang di kaki. Gitu. Tapi dianjurkan memang Pak, harus itu. Adapun waktu Covid itu kan situasional lah gitu. Kita tentu nggak akan membahas, itu namanya Allah menguji kita. Iya. Sampai pakai dana APBN apa atau dana CSR gerak? Mungkin untuk gerakan itu nggak usah habis sampai harus menggunakan dana CSR lah ya gitu. Ya, mungkin undang saja Ustadz ceramah situ di satu sesi, Ustadz kalau bisa bahaslah tentang soft. Anda rasa mungkin lebih apa? Ya, kadang-kala nanti kalau kita udah belajar itu yang lain belum awak tarik, dia malah tarik kata dia kan. Nah itu nanti ya kadang-kala ada orang yang sebelum dijelaskan kita tarik-tarik dia malah ribut sama kita gitu. Iya kan? Itu dia. Ya. Kalau saya kembali tadi kaitan dengan pembahasan kita di pikiran yang kami dapatkan dari penjelasan Ustaz tadi bahwa dalam menetapkan satu hukum itu banyak ulama mengumpulkan, menganalisa sehingga menyimpulkan. Sebagian ada menetapkan satu hukum karena ada kaidah yang didalami, dan di ulama yang lain yang berbeda. Yang ingin kami tanyakan sebenarnya tadi Ustaz juga sudah mengajarkan kita setelah memberikan beberapa pandangan ulama, kemudian Ustaz tanya kita, Bapak pilih mana nih? Karena yang ingin saya tanyakan ini Ustaz, saya pernah mendengar bahwa ada Ustaz yang menyampaikan bahwa ijtihad terbaik kamu itu adalah apa yang telah kamu pahami dari pendapat-pendapat itu dan kamu tentukan pilihan gitu. Menurut ini penjelasannya seperti apa? Karena tadi saya lihat juga kan sudah memilih arah sana. Iya. Oke, baik. Nah, ini bagus pertanyaannya. Jadi saya pun akhirnya sampai misi saya, misi akademiknya. Jadi gini, kita semuanya harus merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, itu final. Tapi bahwa orang itu punya kemampuan yang bertingkat terhadap interaksi dia dengan Al-Quran dan Sunnah. Sehingga ulama-ulama kita membuat klasifikasi orang terhadap Al-Quran dan Sunnah. Menjadi banyak klasifikasi, tapi pada umumnya 3. Mujtahid, walaupun mujtahid ini banyak variannya lagi. Ada muttabi, ada muqallid. Yang paling banyak orang pasti muqallid. Muqallid ini apa? Orang yang hanya ngikut apa yang dibilang kepadanya tanpa dia tahu mengapa orang itu berpendapat begitu dan apa dalilnya. Inilah kita yang paling banyak kan. Lalu muttabi naik ke atas sedikit. Dia mengapa mengikut A bukan B? Karena dia tahu pendapat A ini lebih rojih, istilah fikihnya lebih terang karena argumentatif. Argumentatif itu bisa jadi argumentatif karena akal kita yang melihat dalil dia lebih kuat, atau ada informasi yang datang kepada kita mengatakan memang dia lebih kuat. Jadi ada 2. Baru yang mujtahid ini udah ulama kelas atas.
Sebetulnya, oke, baik. Sehingga kalau kita yang orang awam, ya, perintah Allah itu apa? Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Cari tahu ilmu kepada orang yang tahu jika kalian tidak tahu. Dalam bidang fikih siapa pakar dalam fikih? Ulama fikih, fuqaha. Nah, fuqaha itu Pak punya cara berpikir sendiri seperti yang saya contohkan ini. Ya, maka pada akhirnya kita simpulkan dalam sejarah itu ada 4. Oke, ada 4. Maka bagi kita yang awam, ikutlah pakarnya. Kalau nggak bisa langsung ke Quran dan Sunnah. Nah, pakarnya itu ada 4 nih, ya. Pakarnya ada 4 aliran. Nah, ambillah salah satunya. Oke, itu udah clear ya. Dan dalam hal ini saya sama-sama mengantarkan kita ke satu mazhab Syafi'i, kan gitu. Lalu dalam satu masalah yang detail, tadi kita agak detail nih masalah air yang dipanaskan. Ternyata yang tadinya saya misalnya di kampung itu bermazhab Syafi'i, lalu ada perspektif yang banyak. Ya, atau yang lebih dahsyat lagi itu tentang air musammas tadi yang pertemuan sebelumnya. Bahwa ternyata air musammas itu kalau peristiwanya di Mekah seperti yang saya jelaskan tadi atau di Jazirah Arabia. Lalu di sini kita nggak ada teori air musammas. Itu kan berarti udah keluar dari mazhab Syafi'i. Lalu sahkah kita beralih dari mazhab Syafi'i kepada mazhab yang lain setelah tahu detailnya dalam masalah itu? Jawabannya sah. Karena sebetulnya kita telah kembali kepada pendapat yang paling argumentatif menurut perspektif kita saat ini. Mungkin saja nanti ada penjelasan yang lain lagi. Nah, berarti kita sudah naik nih derajatnya dari muqallid kepada muttabi level bawah, kira-kira gitulah ya. Karena muttabi pun banyak levelnya, level bawah. Dan itu adalah satu perbuatan yang bertanggung jawab juga. Itulah kira-kira gambaran kita menaiki tangga dari yang ngikut tapi nggak tahu, lalu memilih karena ada informasi. Dan itu adalah satu langkah kemudian untuk kemudian kita untuk disebut mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Walaupun tentang air musammas sendiri, semua ulama sebetulnya mengikut Sunnah. Hanya saja mengikut Sunnah apa kata Nabi, mengikut Sunnah mengambil falsafah yang dikatakan Nabi, tapi semuanya itu adalah mengikuti Rasulullah SAW. Demikian. Astagfirullah. A'udzubillahi minasyaitonir. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rzuqna ar-rusyda, Allahumma rzuqna fahma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.